Halo semuanya, saya Ulfa. Dalam video ini kita akan membahas mengenai panduan melakukan eksperimen dalam pembelajaran mesin. Mengingatkan kembali 3 hal yang akan kita bahas dalam desain eksperimen, yaitu data understanding, eksperimen design, dan penanganan imbalance dataset. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai panduan dalam melakukan eksperimen. Eksperimen adalah sebuah atau serangkaian tes di mana di dalamnya dicobakan berbagai faktor independent variables yang akan mempengaruhi output, yaitu dependent variables. Dan fungsi objektifnya dalam pembelajaran mesin ini adalah akurasi generalisasi yang terbaik, kemudian kompleksitasnya juga minimal, dan dia paling sedikit dipengaruhi oleh faktor yang tidak terkendali. Nah, sedangkan untuk desain eksperimen itu adalah teknik statistik untuk optimasi kinerja sistem dengan cepat terhadap variabel input yang diketahui. Nah, kenapa sih sebetulnya kita memerlukan desain dari eksperimen? Karena sebetulnya eksperimen dalam pembelajaran mesin itu waktunya bisa sangat lama, beberapa jam, bahkan mungkin ada yang beberapa hari atau minggu. Dan rata-rata jumlah konfigurasi dalam eksperimen itu bisa mencapai puluhan, ratusan, bahkan ribuan kombinasi untuk mendapatkan kinerja yang terbaik. Oleh karena itu, dalam melakukan eksperimen kita perlu secara sistematik dan terkontrol. Jadi sesuai dengan tujuan eksperimennya, kemudian kita mencatat atau keep track eksperimen yang harus diselesaikan dan yang akan dilakukan. Dan kemudian kita juga perlu adanya analisis persiapan data, model, konfigurasi untuk mendapatkan kinerja yang terbaik. Jika kita tidak mendesain eksperimen dengan baik, maka mungkin saja kita melakukan eksperimen dengan pengelolaan yang buruk. Ya, misalnya saja ketika kita sedang melakukan eksperimen berjalan, maka kita hanya menunggu saja hingga eksperimen tersebut selesai dilakukan tanpa melakukan hal yang lain. Nah, kita juga baru mendapatkan ide yang baru ketika suatu eksperimen itu sudah selesai dilakukan. Sehingga iterasi untuk kemudian mendapatkan ide baru, mengimplementasikan ide, dan melakukan eksperimennya lagi, iterasinya berjalan sangat lambat. Nah, bahkan kalau pengelolaannya buruk, bisa saja kita melakukan eksperimen yang sebetulnya sudah kita jalankan sebelumnya. Tapi karena tidak kita desain dengan baik, maka kita mengulang eksperimen yang sudah dilakukan. Nah, jika kita mendesain dengan baik, merencanakan dengan baik eksperimen yang akan dilakukan, maka kita akan tahu eksperimen yang sudah kita jalankan dan secara sekilas kita sudah bisa mendapatkan temuan-temuan terkait hasil eksperimen yang dilakukan. Dan kita juga sudah punya daftar eksperimen apa saja nih yang harus kita lakukan. Kemudian kira-kira harapan apa yang kita inginkan dari setiap eksperimen yang sudah ada dalam daftar. Dan kita juga bisa melakukan analisis dari hasil eksperimennya dan secara lebih cepat kita bisa mendapatkan ide-ide baru untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang mungkin dilakukan terhadap model yang dibentuk. Respons atau output dari eksperimen itu penting untuk mendapatkan informasi tentang proses yang sedang diuji. Dan ini dilakukan dengan mengamati perubahan respons dengan menggunakan output seperti misalnya kesalahan, rata-rata klasifikasi pada tes set, kemudian risiko yang diharapkan dengan menggunakan fungsi loss di sini. Kemudian mungkin kita bisa menggunakan metrik yang lain, precision, recall, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa menilai error yang diharapkan dari algoritma pembelajaran pada sebuah task? Dan untuk dua algoritma pembelajaran yang diterapkan pada aplikasi tertentu, bagaimana kita bisa menentukan bahwa algoritma satu ini memiliki kesalahan lebih sedikit daripada algoritma yang lain? Kita tidak bisa menentukan algoritma terbaik dari training data error. Karena seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, training data itu digunakan untuk membentuk model dan untuk melihat seberapa baik model yang dihasilkan
maka kita menggunakan tes data. Nah, dalam rangka mengubah nilai parameter atau mungkin melakukan perubahan terkait algoritma pembelajarannya, maka kita bisa menggunakan data validasi. Di dalam eksperimen terdapat faktor-faktor yang bisa kita kontrol dan faktor-faktor yang di luar kontrol kita. Nah, ketika kita mendesain eksperimen, maka kita sebaiknya mengatur bagaimanakah faktor-faktor yang dapat dikontrol ini bisa kita atur sedemikian sehingga kita nanti bisa dengan mudah mengetahui kinerja dari model yang dihasilkan. Eksperimen yang terkontrol dilakukan dengan semua variabel independen yang diketahui bernilai konstan. Kemudian kita modifikasi sebuah variabel pada satu waktu untuk kemudian menentukan pengaruhnya pada variabel dependen. Nah, tipe eksperimen terkontrol pada machine learning terhadap dependent variable itu berupa kemampuan estimasi model terhadap data baru. Jadi data yang belum digunakan untuk pembentukan model. Untuk itu kita bisa melakukan eksperimen pemilihan fitur. Jadi di sini independent variabelnya adalah fitur-fiturnya. Bisa juga kita melakukan eksperimen tune model. Jadi di sini independent variabelnya itu adalah hyperparameters dari algoritma pembelajarannya. Kita juga bisa melakukan eksperimen untuk perbandingan model, di mana independent variabelnya itu adalah algoritma pembelajarannya dengan konfigurasi secara spesifik. Prinsip dasar dari desain eksperimen itu ada 3. Yang pertama adalah pengacakan. Jadi pengacakan urutan eksperimen untuk hasil independen, supaya satu eksperimen kita lihat tidak ada pengaruhnya dengan eksperimen berikutnya. Yang berikutnya adalah replikasi. Untuk konfigurasi faktor terkontrol yang sama, eksperimen perlu kita lakukan beberapa kali untuk mendapatkan efek rata-rata pengaruh faktor yang tidak terkontrolnya. Nah, kita juga bisa melakukan validasi silang atau cross validation di sini. Kemudian untuk yang ketiga, itu adalah pemblokiran, yaitu mengurangi tingkat keragaman karena faktor gangguan yang mungkin mempengaruhi respons, tapi sebetulnya dia tidak menjadi fokus dari penelitian. Nah, untuk tahapan eksperimen dalam pembelajaran mesin itu dimulai dengan tujuan penelitian. Harus dinyatakan dengan jelas. Kemudian dilanjutkan dengan memilih variabel respon atau outputnya. Output apa yang ingin dilihat, dan kita tentukan juga ukuran kualitas atau kinerjanya. Kemudian kita melakukan pemilihan faktor-faktor dan tingkat atau levelnya. Jadi faktor-faktor yang bisa kita kontrol. Kemudian kita memilih desainnya, skenarionya, skemanya, gitu ya. Itu kemudian kita lakukan eksperimennya. Nah, setelah menjalankan eksperimen, berikutnya kita melakukan analisis statistik data untuk mendapatkan temuan-temuan hasil eksperimen. Dan diakhiri dengan melakukan penarikan kesimpulan dan rekomendasi. Nah, 3 langkah yang awal ini biasanya disebut sebagai perencanaan sebelum eksperimen dilakukan. Dan langkah kedua dan langkah ketiga itu terkadang bisa dibolak-balik ya urutannya. Boleh mengatur faktor-faktornya dulu, baru kemudian variabel dependennya, atau sebaliknya. Kita tentukan dulu outputnya untuk kemudian mengatur faktor-faktor input. Langkah pertama adalah penentuan tujuan dari persoalan yang sedang dihadapi. Jadi ketika melakukan eksperimen nanti, ketika kita paham sebetulnya kita ingin melihat apa sih dari eksperimen ini, maka fenomena-fenomena yang muncul pada saat eksperimen nanti bisa kita pahami dan itu nanti bisa berpengaruh pada perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan. Langkah yang kedua adalah menentukan ukuran kinerja.
dari kuliah inteligensi buatan kita sudah tahu beberapa ukuran kinerja ya, ada recall, ada precision, ada F-measure yang kita dapatkan dari nilai true positif, true negatif, false positif, false negatif. Nah, ketika nanti menghitung F-measure dengan bobot yang sama untuk precision dan recall, kita biasanya menggunakan istilah F1 score. Selain itu juga ada metrik receiver operating characteristic atau ROC. Di sini kita akan membentuk kurva ROC, di mana kurva itu menunjukkan true positive rate versus false positive rate. Nah, bisa juga metrik yang digunakan untuk pengukuran seberapa baik classifier atau model yang dihasilkan itu menggunakan AUROC, area under ROC. Bagaimana cara penghitungan untuk ROC ini dan AUROC akan dibahas di langkah yang ke-6 nanti. Sebagai contoh, kita sudah mendapatkan hasil eksperimen untuk suatu classifier dengan hasil prediksinya juga sudah tampak pada layar. Nah, kemudian kita mau menghitung seberapa baik classifier tersebut, maka kita bisa menghitung nilai akurasinya, yaitu true positif ditambahkan dengan true negatif, dibagi dengan keseluruhan data yang ada. Maka hasilnya akurasinya adalah 30%. Precision pun bisa kita hitung dari nilai true positif dibagi dengan semua hasil prediksi positif, yaitu 33%. Untuk recall-nya, kita juga bisa menentukan dari nilai true positif dibagi dengan seluruh data yang memang seharusnya positif, yaitu 40%. Di sana kita kemudian bisa menentukan F1 score yang melibatkan nilai precision dan nilai recall, yaitu 2 kali nilai precision kali recall dibagi dengan nilai precision ditambah recall, yaitu 36%. Langkah ketiga adalah pemilihan faktor dan level. Jadi faktor apa saja yang diduga akan mempengaruhi model yang dihasilkan. Nah, level dari faktor ini juga harus ditentukan secara hati-hati, supaya tidak ada konfigurasi yang bagus yang terlewat atau kita melakukan eksperimen yang sebetulnya tidak perlu. Setelah menentukan faktor, level, dan rentang yang akan kita cobakan pada eksperimen, maka kita memilih desain dari eksperimennya yang meliputi strategi dan skema. Untuk strategi ini terkait dengan pemilihan faktor-faktor yang akan diuji cobakan. Apakah kemudian best guess? Kita coba kira-kira faktor dengan nilai apa yang sebaiknya kita lakukan eksperimen. Atau mungkin juga kita menggunakan strategi one factor at a time atau factorial design. Masing-masing akan kita bahas nanti pada salindia berikutnya. Terkait dengan skema, ini sebetulnya lebih kepada datasetnya. Jadi dataset ini nanti bisa kita utak-atik bagaimana pengaturan kumpulan data untuk trainingnya, untuk validasinya, dan juga untuk tesnya. Sekarang kita lihat strategi eksperimen dengan best case. Sebagai contoh, kasusnya adalah kita punya 2 faktor yang bisa kita kontrol, yaitu bagaimana kita mengatur jarak. Pengukuran jarak kan sebetulnya bisa bermacam-macam ya untuk KNN. Bisa dengan Euclidean distance, perbedaan fitur, Manhattan distance, dan seterusnya. Ya, kemudian faktor yang lain adalah nilai K-nya. Seberapa besar nilai K yang harus kita tentukan. Nah, kemudian untuk masing-masing faktor ini, D dan K, kita punya 5 level. Jadi ada 5 jenis D yang bisa dicobakan dan ada 5 nilai K yang bisa diuji cobakan. Nah, pertanyaannya kan sebetulnya kombinasi D dan K yang bagaimanakah yang bisa mendapatkan kinerja terbaik. Nah, untuk best case, maka kita mulainya dengan perkiraan sepertinya setting yang bagus itu adalah di level 3 untuk D dan level 3 untuk K. Jadi di posisi ini. Level 3 untuk faktor 1 dan level 3 untuk faktor 2. Nah, kemudian kita lihat responsnya. Sampai dia cukup baik, maka kita melakukan iterasi
Jadi kita perbaiki satu faktor untuk kemudian setiap kombinasi tadi kita uji cobakan. Nah, namun kekurangannya di sini kita harus tahu mulainya itu sebaiknya di level yang mana untuk setiap faktor. Itu kita kadang kesulitan di sana kan ya, menentukan nilai terbaik di awal. Nah, kekurangan berikutnya, pendekatan ini tidak ada cara sistematik untuk melakukan perubahan dari faktornya. Karena bisa satu atau lebih faktor yang diubah pada satu saat untuk kombinasi berikutnya. Dan dengan pendekatan ini, best case ini, tidak ada jaminan bahwa kita bisa menemukan konfigurasi terbaik. Karena mungkin saja ada kombinasi yang akhirnya terlewat. Gitu ya. Oleh karena itu biasanya pendekatan ini, best case ini, startnya itu kita bisa melihat untuk kasus-kasus yang mirip dalam domain yang sama, itu dari paper sebelumnya menggunakan nilai yang seperti apa untuk kemudian kita perbaiki sedikit demi sedikit. Untuk pendekatan one factor at a time dengan kasus yang sama, maka kita memulainya dengan nilai baseline atau default untuk semua faktor. Misalnya saja nilai defaultnya untuk D3 dan untuk K3. Jadi tidak harus selalu 3-3 ya, bisa saja 1-1. Intinya adalah baseline, classifier dengan faktornya nilai baseline atau nilai default. Untuk kemudian kita akan mengubah nilai dari sebuah faktor di mana faktor yang lainnya itu tetap pada nilai baseline. Misalnya, untuk faktor yang pertama kita pakai nilai baseline. Kemudian untuk faktor yang kedua kita cobakan nilai-nilai lain yang mungkin ya, pada level-level yang lain yang mungkin. Atau kemudian berikutnya kita juga untuk faktor yang kedua tetap berada pada nilai baseline. Untuk kemudian untuk faktor yang pertama kita cobakan di berbagai level ya, dengan nilai faktor yang keduanya tetap. Nah, kekurangannya di sini adalah menggunakan pendekatan one factor at time itu berarti kita mengasumsikan adanya ketidakbergantungan antar faktor. Yang mungkin saja untuk dataset tertentu asumsi tersebut tidak benar. Jadi mungkin sebetulnya ada ketergantungan antar faktor. Kemudian kekurangan yang kedua adalah untuk setiap pilihan kombinasi, untuk D gitu misalnya ya, maka kita mencoba nilai K yang tetap. Padahal mungkin saja kalau kita coba nilai K yang lain, yang bisa berubah juga tidak hanya pada nilai baseline, mungkin bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik. Strategi factorial design atau grid search itu menggunakan berbagai kemungkinan variasi untuk setiap faktor pada suatu waktu. Jadi seperti kalau misalnya kita punya 2 faktor dan setiap faktor memiliki 5 level, maka kita akan mencoba semua kemungkinan kombinasinya. Nah, ini sebetulnya strategi yang tepat. Dalam artian kita tidak akan menghilangkan kemungkinan kombinasi terbaik, gitu ya, karena semuanya dicoba. Hanya memang waktu yang dibutuhkannya pun pasti akan cukup besar. Sehingga factorial experiments-nya akan memiliki kompleksitas OL pangkat F. Cukup banyak yang perlu dilakukan dan tentunya memakan waktu yang cukup besar. Untuk strategi one factor at a time dan factorial design, kita memang memerlukan waktu yang cukup banyak untuk melakukan eksperimen. Nah, oleh karena itu kita bisa mencoba untuk melakukan pengurangan banyaknya eksperimen yang harus dijalankan. Jadi untuk one factor at a time, kita melakukan iterasi pada suatu faktor, mulai dari nilai baseline-nya, untuk kemudian kita melakukan iterasi eksperimen berikutnya dengan mencoba mencari nilai yang maksimum secara analitik. Artinya kalau ternyata nanti ada eksperimen yang sepertinya sudah tidak akan mungkin lagi mencapai nilai maksimum, maka kita hentikan, tidak perlu dilanjutkan. Nah, untuk factorial design, kita hanya menjalankan sebagian saja, tidak seluruhnya. Dengan cara kita mencoba
mendapatkan insight atau wawasan dari eksperimen yang sebelumnya dilakukan. Kalau misalnya ternyata untuk konfigurasi faktor X itu nilainya dinaikkan atau nilainya diturunkan, sepertinya dia tidak memberikan hasil yang lebih baik, sehingga tidak perlu saya kemudian mencoba untuk menaikkan kembali nilai faktor tersebut. Artinya ada beberapa eksperimen yang tidak perlu kita lakukan, karena kecenderungannya ketika misalnya nilai atau level faktor tersebut dinaikkan, dia tidak akan memperbaiki kinerja. Nah, ini adalah salah satu alternatif untuk mengurangi banyaknya eksperimen yang mungkin dilakukan ketika kita menggunakan strategi one factor at a time atau factorial design. Sekarang kita lihat skema dari desain eksperimen ya, setelah kita membahas mengenai strategi eksperimen sebelumnya. Jadi di sini kita berbicara mengenai pemisahan dataset menjadi training data, validation data, dan test data. Nah, random untuk yang holdout validation, maka kita melakukan pemisahan secara random menjadi training data, validasi, dan test data. Nah, untuk setiap konfigurasi, lakukan pembelajaran, lalu hitung kinerja terhadap validation data. Kemudian menggunakan model dengan konfigurasi terbaik. Hasil dari yang kedua tadi ya, setelah kita utak-atik dengan validation data, parameternya mungkin, kemudian ada algoritma pembelajaran yang diutak-atik gitu ya. Maka kita menghitung kinerjanya terhadap tes data. Untuk skema k-fold cross validation, maka kita melakukan pemisahan secara random untuk training dan tes. Namun kemudian untuk training, pada setiap konfigurasi kita lakukan k-fold cross validation. Jadi dari training tadi kita pisahkan satu bagian sebagai validasi, kemudian sisanya untuk pembentukan model. Dan ini kita lakukan beberapa kali dengan partisi untuk validasinya dan untuk trainingnya berbeda-beda. Lalu kemudian kita hitung untuk hasil konfigurasi terbaik dari training data tadi, kita ujikan pada tes data. Untuk bootstrapping, idenya adalah dari dataset awal, kita coba membuat sampling beberapa dari dataset awal tadi. Nah, untuk setiap sampling yang kita dapatkan, nanti akan kita pisahkan sebagai training data dan test data. Jangan lupa, untuk setiap training data kita pasti punya validasi. Ya. Sebagian yang digunakan untuk validasi dan sebagian lagi yang digunakan untuk pembentukan model. Jadi idenya adalah kita berusaha mendapatkan secara statistik nilai parameter untuk populasi datasetnya dari kumpulan sampel yang ada. Dengan asumsi utamanya adalah sampel yang dibentuk ini nanti sebetulnya dia cukup representatif terhadap populasi dataset awal. Jadi mengulang lagi contoh yang sebelumnya, ketika kita memiliki dataset lengkap, kita akan melakukan eksperimen terhadap hasil resampling dari dataset awal. Ya. Dari resampling tersebut kita memisahkan antara training set dengan test setnya. Jangan lupa lagi, training set selalu kita pisahkan data yang untuk validasinya sebelum dicobakan untuk yang test set. Nah, mungkin dia overlap. Overlapnya itu mungkin lebih besar dibandingkan dengan cross validation samplesnya. Dan dia estimasinya lebih bergantung. Kemudian pendekatan ini, bootstrapping ini, cocok untuk dataset yang ukurannya tidak terlalu besar. Mengingatkan kembali mengenai validation atau development data. Jadi dia ini adalah set yang berbeda ya dengan training data untuk membentuk modelnya. Dan diperlukan multi-run atau dilakukan berkali-kali pengujian terhadap validation atau development data ini. Nah, jumlah set data validasinya harus cukup dan mencakup semua kemungkinan kasus. Nah, sebaiknya kita menghindari faktor acak yang mungkin akan mempengaruhi generalisasi atau penarikan hipotesis atau modelnya. Misalnya, bobot inisial pada ANN mungkin akan lebih baik jika kita tidak menggunakan faktor acak di sana, tapi kita tentukan terlebih dahulu nilainya berapa. Langkah kelima adalah menjalankan eksperimennya.
Jadi dalam melakukan eksperimen ini, semua hasil itu harus bisa direproduksi lagi. Artinya kita tidak melakukan eksperimen yang tidak bisa kita lakukan lagi. Itu ya, karena kemungkinan kita perlu mengulang kembali. Kemudian eksperimen harus tidak boleh bias terhadap algoritma pembelajaran yang mungkin kita unggulkan. Gitu ya, bahwa kita ingin algoritma pembelajaran ini memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan algoritma kompetitor, sehingga ada hal-hal yang dilakukan pada eksperimen sedemikian sehingga algoritma pembelajaran yang menjadi unggulan kita itu lebih baik. Nah, itu harus dihindari. Oke. Nah, gunakan kode sumber yang terpercaya. Akan lebih baik jika Anda menggunakan yang sudah diuji dan cukup baik hasilnya. Kalau Anda membuat sendiri pustaka-pustaka terkait pembelajaran mesinnya, khawatirnya ada kesalahan di sana yang sebetulnya tidak Anda sadari. Kemudian yang penting juga adalah ketika melakukan eksperimen, jangan lupa dokumentasikan dengan baik. Langkah ke-6 pada panduan eksperimen adalah analisis statistik data. Jadi kesimpulan yang diambil itu tidak subjektif atau karena kebetulan saja. Yang kita pertanyakan itu sebetulnya apakah algoritma pembelajaran A itu lebih akurat daripada algoritma pembelajaran B. Nah, di sini nanti kita bisa melakukan hipotesisnya untuk menjawab pertanyaan tadi adalah apakah kesalahan rata-rata model yang dilatih dengan algoritma pembelajaran A itu jauh lebih rendah dibandingkan kesalahan rata-rata yang dilakukan atau dilatih dengan algoritma pembelajaran B. Nah, di sini kita bisa menggunakan kurva ROC untuk melihat seberapa baik suatu classifier bisa memisahkan kelas positif dan kelas negatif. Jika kita menggunakan kurva ROC, maka kita lihat semakin dia mendekati batas kiri atas kurvanya, seperti yang warna kuning ini, maka dia lebih akurat hasil pengujian pada tes datanya. Semakin dia mendekati garis 45 derajat ini, maka semakin buruk akurasinya terhadap tes data. Ya, jadi kita melihat kurva ROC ini adalah perbandingan antara false positive rate dengan true positive rate-nya. Nah, kita juga bisa menggunakan AUROC, area under ROC, yang menyatakan bahwa semakin dia mendekati 1, luas daerah di bawah kurva ROC-nya ini, berarti dia semakin bagus akurasinya. Baseline-nya adalah setengah nilainya. Bagaimana kita menggambarkan AUROC? Maka kita bisa menggunakan cara sebagai berikut. Kita memiliki misalnya 20 examples untuk tesnya. Kemudian, dari model yang kita buat, kita bisa mendapatkan skor probabilitas ya. Misalnya kita pakai yang logistic regression. Nah, kemudian data tersebut kita urutkan berdasarkan skor hasil regresinya itu dari yang besar ke yang kecil. Untuk kemudian kita lihat untuk data yang pertama, dia kelasnya positif. Karena kelasnya positif, maka kita naikkan garis untuk membentuk kurvanya itu 1 dibagi banyaknya kelas yang positif. Kebetulan di sini banyaknya kelas yang positif adalah 10, berarti kita naikkan 1 per 10. Dari 0,0 kita naik ke 0,1. Untuk data yang kedua, ternyata dia juga masih positif kelasnya, maka kita naikkan lagi sejumlah 1 per banyaknya kelas examples yang positif, jadi 0,1. Untuk data yang ketiga, dia kelasnya negatif. Karena kelas negatif, maka kita menggerakkan sebanyak 1 dibagi banyaknya examples yang negatif. Di sini kebetulan ada 10 juga, berarti kita bergerak 0,1 ke kanan. Ya, dari tadi posisi 0,2, maka kita bergerak ke kanan sebanyak 1 per 10 karena kelasnya negatif. Nah, begitu ketemu dengan data atau examples yang keempat yaitu positif, berarti kita naik lagi. Begitu seterusnya hingga ke seluruh 20 data pada tes
example teks data kita sudah kita lakukan. Nah, dari sana kemudian kita hitung luas di bawah kurva yang sudah terbentuk. Itulah nanti nilai AUROC-nya. Tahap yang ketujuh atau yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan rekomendasi. Jadi pembelajaran mesin itu bersifat iteratif. Nah, oleh karena itu pada eksperimen pertama sebaiknya kita tidak menggunakan lebih dari 25% sumber daya ya. Baik itu waktu maupun kompleksitas dari eksperimennya sebaiknya kita gunakan yang sederhana. Kemudian pengujian statistik itu sebetulnya tidak menunjukkan bahwa hipotesis yang dibangun benar, tapi lebih menunjukkan sebaik apa samples mendukung hipotesis tersebut. Nah, mungkin terjadi resiko di mana kita tidak mendapatkan hasil akhir atau malah kesimpulan yang diharapkan itu ternyata salah. Terutama ketika datanya sedikit dan noisy ya. Nah, ketika hasil tidak sesuai harapan, lakukan investigasi mengapa hal tersebut dapat terjadi. Berikut ini beberapa catatan penting ketika melakukan eksperimen pada pembelajaran mesin. Jadi kita analisis berdasarkan dataset yang ada pada aplikasi tertentu sesuai dengan domain yang sedang kita teliti. Nah, pembagian dataset menjadi data latih dan data validasi itu untuk kepentingan pengujian. Artinya parameter yang kita set itu sebetulnya sudah tepat atau belum, gitu ya. Sedangkan untuk errornya itu kita harus mengujinya menggunakan test set yang berbeda. Misalnya sepertiga untuk testing dan 2/3 itu untuk yang cross validation tadi, ya, yang training dan validasi data. Nah, secara umum kita membandingkan algoritma pembelajaran dengan menggunakan nilai error dari tes set tadi. Terdapat kriteria lain sebetulnya selain nilai error dalam memutuskan pemilihan algoritma pembelajaran. Misalnya resiko dari fungsi loss-nya gitu ya. Kemudian mungkin waktu pelatihan dan kompleksitas ruangnya bisa kita pertimbangkan juga. Waktu untuk penguji dan kompleksitas ruangnya untuk pengujian. Kemudian bisa juga kita memilihnya berdasarkan kemudahan untuk dipahami atau kemudahan untuk diprogram. Nah, jadi inilah penjelasan mengenai desain eksperimen ketika kita akan membuat sistem berbasis machine learning. Dan berikut ini adalah referensi yang digunakan dalam pembuatan salin dia untuk desain eksperimen. Demikianlah video mengenai panduan melakukan eksperimen dalam pembelajaran mesin. Selamat belajar!